Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imani. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairi wa afiyah. Aqaltum? Alhamdulillah akalna. Aida sinalan. Dasinalan nafsi. Qabla nabda hadza darsa hayadina naqra'u hadza surah fil jamaah. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sama-sama kita telah membaca daripada surat Al-Asr. Sebelum daripada kita mulai tafsir surat Al-Asr, ketahuilah bahwasannya ini surat diawali hurufnya dengan huruf waw. Dan ketahuilah bahwasannya di sini ada 3 huruf yang mana Allah berkata bahwasannya jika Allah memulai dengan 3 huruf ini surat bukan sembarang surat. Ini surat bukan surat main-main. Ini surat di dalamnya ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama-sama kita cermati, kita pahami ke depan. Di sini Allah bersumpah dengan huruf waw. Nah, ketahui juga di sini Allah punya 3 huruf sumpah. Yang pertama huruf apa ini? Waw. Yang kedua huruf ta. Yang ketiga huruf ba. Wallahi, tallahi, billahi. Nah, di sini Allah sumpah kepada waktu. Di sini Allah sumpah kepada zaman. Di sini Allah sumpah kepada masa. Wal 'ashr, demi masa, demi zaman, demi waktu. Apa sumpah dari Allah di sini? Di sini ada penekanan lagi dari Allah. Inna, sesungguhnya. Berarti ini benar-benar nih. Sesungguhnya. Apa yang dimaksud dengan sesungguhnya di sini? Innal insana, bahwasannya manusia. Di sini manusia dalam kategori apapun, dalam agama apapun, ya, baik yang laki-laki, yang perempuan, anak, remaja, jomblo, semuanya dalam keadaan rugi, lafil khusri, dia ada dalam keadaan kerugian. Tapi ketika Allah bersumpah, di situ juga Allah memberikan solusi kepada kita. Kita kalau mau jadi orang yang tidak rugi di hadapan Allah, nih harus tahu nih, Allah memberikan pengecualian. Illal ladzina amanu. Yang pertama yaitu beriman. Orang kalau nggak mau rugi kudu beriman. Yang kedua, wa amilus sholihat. Orang kalau kagak mau rugi kudu beramal soleh. Yang ketiga, ketika udah beriman, ketika sudah beramal soleh, Allah nggak cukupkan saja sampai 2 hal itu, hal iman dan hal amal soleh. Allah nggak lihat banyaknya amal yang kita buat di dunia ini, tapi yang Allah lihat satu amal yang kamu konsistenkan, yang kamu kontinukan, yang kamu itu istiqomahkan. Makanya di sini Allah katakan bil haq, istiqomah. Ya. Selanjutnya dalam hal istiqomah,
istiqomah. Makanya istiqomah itu susah. Yang gampang adalah istirahat. Nah, selanjutnya orang kalau ada istiqomah, nih jawaban dari Allah. Wa tawasau bis-sabr, harus sabar. Karena memang kalau kita istiqomah tantangan rintangannya berat, lagi hujan, lagi sakit, lagi dalam keadaan sedih, lagi dalam keadaan gelisah, apapun itu ya yang Allah kasih ke kita kudu sabar, kita terus, yaitu kita istiqomah, kita continue dalam kebaikan kita. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum Bapak akhiri pelajaran tafsir kita pada hari ini, Bapak kasih waktu 5 menit untuk anak-anak semuanya menjelaskan tentang 4 poin tadi. Pertama poin apa? Beriman. Yang pertama beriman. Poin yang kedua wa'amilus sholihat, dan beramal soleh. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu tentang watawasau bil haq, harus istiqomah. Dan yang terakhir atau yang keempat watawasau bis sabr, kalian jelaskan tentang kesabaran. Baik anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis nih 5 menit, udah Bapak kasih waktu untuk kalian berpikir 4 poin yang tadi. Silakan anak-anak sekalian semuanya maju satu-satu untuk menjelaskan 4 poin tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sakitri Zara. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Contohnya adalah kita harus beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak mampu, maka seakan-akan Allah yang melihat kita. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Contohnya adalah meyakini bahwasanya para malaikat itu ada dan mengerjakan perintah dari Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab. Yang contohnya kita harus meyakini bahwa ada 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu yang pertama adalah ada Nabi Isa yang diturunkan kitab Injil. Yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Contohnya adalah kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan jumlah Rasul ada 313 dan jumlah Nabi ada 124.000. Dan yang harus kita ketahui ada 25 Nabi. Rasul sudah pasti menjadi Nabi, dan sedangkan Nabi belum tentu menjadi Rasul. Jumlah Rasul ada 313 dan jumlah Nabi ada 124.000. Dan yang harus kita ketahui ada 25 Nabi. Di antaranya kita sebutin bareng-bareng ya. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Nabi yang mulia Muhammad Al-Mustafa. Dan Rasul sudah pasti Nabi, sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Contohnya adalah kita harus beriman kepada hari kiamat sesuai yang Allah perintahkan. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu contohnya adalah kita harus meyakini qada dan qadar Allah yang baik ataupun yang buruk, karena apapun keinginan Allah sudah tentu yang terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadilah yang dijelaskan atau dijabarkan
ya bahwasanya pedoman orang-orang Islam, rukun daripada orang-orang Islam itu ada 6. Yang pertama dia beriman kepada Allah, yang kedua dia beriman kepada malaikat, yang ketiga dia beriman kepada kitab-kitab, yang keempat dia beriman kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima dia beriman kepada hari kiamat, terakhir dia beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang iman. Orang yang enggak mau rugi, dia harus beriman kepada 6 yang tadi. Wa amilus shalihat, selanjutnya dia beramal soleh. Untuk amal soleh silakan dijelaskan oleh Ananda Sultan. Kepada Ananda Sultan dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Anwar Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beramal soleh. Yaitu kita harus memperbanyak amal soleh, baik yang sifatnya materi ataupun non materi, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah tadi kita sama-sama telah mendengar bahwasanya amilus sholihat, bahwasanya setelah dia beriman dia harus beramal soleh. Yang tadi saya sudah katakan, enggak cukup dengan beriman, enggak cukup dia dengan beramal soleh. Amal tadi betul yang dikatakan oleh Anda Sultan, kita harus memperbanyak amal apapun, baik yang material ataupun yang non material, karena kita nggak tahu surga kita dapat gara-gara kebaikan yang mana. Nah, sebab banyak kejadian-kejadian para salafun sholihin, orang-orang soleh yang masuk surga gara-gara ngasih makan binatang. Orang-orang soleh yang masuk ke dalam surga gara-gara ngasih minum anjing yang sedang kehausan. Anjing yang dasar hewan itu hewan yang menjijikan, karena itu hewan anjing semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal soleh, ikhlas, tulus hatinya, dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, enggak cukup tadi yang saya bilang, dia beriman, dia beramal soleh, dia harus didorongkan kepada istiqomah. Akan dijelaskan istiqomah ini oleh Ananda Nisrina. Kepada Ananda Nisrina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan tentang istiqomah. Sebagaimana Nabi katakan, al-istiqomah khairun min alfi karomah, yaitu bahwa istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar penjelasan dari Ananda Nisrina tentang martabatul haq, tentang dia istiqomah dalam hal kebaikan. Di sini Bapak sedikit tambahkan bahwasannya orang yang istiqomah itu ganjaran dan balasan dari Allah. Apa tuh kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya itu? Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang istiqomah dalam hal kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirim malaikat buat orang-orang yang istiqomah. Ngapain itu malaikat di situ? Nah, ternyata malaikat di situ ya, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang udah istiqomah dalam ajaran Allah, dalam hal kebaikan, alla takhafu wa la tahzanu. Dia jangan sedih, dia jangan takut. Fastabshiru bil jannah. Dia sudah diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala akan surga. Kira-kira teman-teman semuanya, adik-adik semuanya mau masuk surga apa kagak? Mau. Kalau mau masuk surga, kita dengerin nih watawasaw bisabar tentang syarat masuk ke dalam surga yang akan dijelaskan oleh Ananda Santika. Kepada Ananda Santika dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satika. Saya ingin merangkum tentang kesabaran. Sabar itu tidak ada batasnya.
tentang kesabaran. Gimana? Anak-anak semuanya udah mengerti tentang orang yang nggak rugi? Mengerti. Ya, semoga kita juga termasuk golongan orang-orang yang bukan dimaksud oleh Allah orang-orang yang rugi. Amin, amin ya Bapak. Alamin. Jadi pokoknya intinya terakhir Bapak sampaikan ini. Orang kalau misalnya berbuat kebaikan, orang yang beriman, nah harus didorong dengan istiqomah. Orang yang istiqomah ini memang banyak cobaannya, makanya dia harus, kata Allah, harus sabar. Nah, kalau orang udah sabar, apa kata Nabi Muhammad SAW? Semua pekerjaannya, semua hal-hal yang dia lakuin selama hidupnya dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya pokoknya harus sabar. Mungkin sekian yang Bapak dapat sampaikan materi kita pada hari ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.